Maka kita nggak bisa di dunia ini sombong-sombong pakai otak kita. Kita di dunia ini nggak bisa sombong-sombong pakai pikiran kita. Kita harus menundukkan pikiran kita untuk menjadi hamba Allah. Jadi kalau Anda jadi abdan itu apa aja yang Allah kasih fasilitinya? Yang pertama jelas Allah kasih rahmat, Allah kasih kasih sayang. Kasih sayang diberikan untuk hambanya Allah. Kita bisnis ini butuh kasih sayang Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan yang menyimak Quranic Insight for Entrepreneur, alhamdulillah kita sudah masuk pada episode yang ke-39. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga kawan-kawan sehat walafiat selalu ya, kawan-kawan yang lagi bisnis dimudahkan Allah, yang lagi berjuang semoga dilapangkan Allah, diberikan banyak-banyak keberkahan dan banyak-banyak hidayah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan episode 38 kemarin tentang sebuah penggalan dari kisah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi seorang nabi yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, seorang nabi yang kemudian dispesialkan oleh Allah, seorang nabi yang kemudian benar-benar mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengambil satu kalimat yang sangat penting dalam surah Al-Kahfi itu, di mana Nabi Khidir adalah hamba Allah dan itulah fasilitas menjadi hamba Allah. Baik kawan-kawan sekalian, topik kali ini adalah fasilitas langit ketika kita menjadi hamba Allah ya. Jadi fasilitas langit teruntuk hamba Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian topiknya saya tekankan pada titik topik menjadi hamba Allah? Karena begini, teman-teman, ketika kita kemudian berbisnis ya, melangkah, itu sebetulnya business owner itu mengambil keputusan. Jadi business owner itu decision making ya, decision making. Jadi business owner itu decision maker, dia ngambil keputusan. Pertanyaannya adalah kawan-kawan sekalian, keputusan itu ya sebetulnya adalah pembacaan pada sesuatu yang kita sebetulnya sama-sama nggak bisa baca ya. Jadi kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sama-sama kita nggak bisa lihat ini. Saya menyebutnya black box. Mohon maaf nih, warnanya ungu, saya tulis black box gitu ya. Karena latarnya udah hitam. Kita ngambil keputusan A, dampaknya kayak apa? Kita tuh sebetulnya nggak tahu. Yang kita lakukan hanyalah approximately, yang kita lakukan hanyalah kira-kira mengestimate gitu, estimasi, asumsi. Kira-kira kalau saya ambil keputusan ini jadinya begini. Di mana tempat bisnis kita mau dibuka, ruko yang mana? Kepada siapa kita harus merekrut? Rekrut yang mana? Ya. Lalu bisnis apa yang kira-kira kita mau jalankan? Ya, kalau misalnya kita lagi maturity, kita lagi mengalami depresi bisnis gitu ya, tertekan bisnis kita, pivot seperti apa yang harus kita lakukan? Kita harus butuh decision maker, kita harus butuh decision making, kita harus memutuskan sesuatu. Nah pertanyaannya banyak yang nggak bisa kita lihat. Maka disinilah kawan-kawan ada yang menyebutnya bahwa pengusaha itu membutuhkan yang namanya hoki. Nah pengusaha itu membutuhkan yang namanya hoki. Nah di dalam kalimat bahasa Quran ini sebetulnya disebut dengan hidayah, al-huda ya, al-huda disebut hidayah. Bahkan al-huda itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu akan muflihun, menjadi golongan orang-orang yang muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi gini, saya pengen ngasih satu hal kepada teman-teman sekalian, bahwa kita jadi pebisnis ini ya nggak bisa jauh-jauh dari petunjuk Allah. Sekali lagi, kita jadi pebisnis ini kita nggak bisa jauh-jauh dari petunjuk Allah. Kenapa? Karena masa depan itu Allah yang faham ya, masa depan itu Allah yang genggam. Masa depan itu Allah yang segala-galanya tahu. Allah yang maha tahu atas apa yang kita lalui, atas apa yang kita mau lakukan. Jadi penting sekali teman-teman sekalian, dari semua pembahasan ini sangat penting sekali, sangat urgent sekali bagi kita teman-teman sekalian untuk mendapatkan kita itu yang namanya
hidayah atau huda. Ini penting, ting. Ya. Nah, maka dari itu kita akan belajar kepada siapa hidayah itu disampaikan. Mari kita lihat dari Quran surah 18 surah Al-Kahfi ayat 65. Nah, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 65 ini ya mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Lihat kalimatnya. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan min indina. Maka keduanya Nabi Musa dan Joshua ya. Maka keduanya mendapati atau lalu mereka berdua bertemu dengan siapa? Abdan min ibadina. Pelan-pelan ini ya. Maaf, bukan abdan min indina, jadi abadan min ibadina. Jadi seorang hamba abad. Ya, abad. Nih perhatikan nih, abad. Min ibadina, dari golongan hamba-hamba kami. Allah Azza wa Jalla tidak menyebut nama Nabi Khidir. Allah Azza wa Jalla tidak menyebut bahwa mereka berdua bertemu dengan nabiku. Mereka berdua bertemu dengan kekasihku, tapi kemudian Allah Azza wa Jalla menyebut mereka berdua bertemu dengan abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Perhatikan, hamba dari hamba-hamba kami ini apa yang kemudian didapatkan? Atainahu rahmatan min indina, mendapatkan rahmat. Ya, ini biar teman-teman paham. Jadi Al-Kahfi ya, Al-Kahfi 1865 ini menyebut bahwa abdan atau seorang hamba itu dia mendapatkan rahmat. Abdan min indina, rahmat. Yang rahmat ini dilanjutkan dengan kalimat wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkannya dari sisi kami, ladunna langsung ilma ya. Kalimat ladunna dari sisi kami itu adalah langsung dari Allah Azza wa Jalla langsung kepada target subjek itu. Apakah kemudian manusia sekarang yang bukan nabi bisa mendapatkan itu? Bisa. Namanya ilham, namanya khatarat, namanya getaran hati, namanya firasah. Ya, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kamu pada firasat mukmin. Yanzuru binurillah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu Allah kasih ilham, Allah kasih firasat, Allah kasih kecondongan. Mana partner bisnis yang harusnya ditemenin? Mana rekan bisnis yang nanti membawa bahaya bagi kamu di depan nanti? Mana yang kamu harus ambil jauh? Mana yang kamu harus deketin? Ya. Itu Allah kasih firasah, Allah kasih kecenderungan, Allah kasih pertemuan. Makanya penting zikir pagi, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, berlindung dari kalimat berlindung dengan kalimat Allah dari gangguan dari makhluk-makhluk Allah yang jahat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, berlindung dengan nama Allah dari gangguan-gangguan langit dan bumi, dari makhluk-makhluk yang suka mengganggu, mendengki. Nah, ini kita lihat. Berarti wa'allamnahu min ladunna ilma, or abdan itu, hamba itu Allah kasih rahmat dan Allah kasih juga abadan. Apa itu Allah kasih? Alamnahu min ladunna ilma, Allah kasih ilmu. Allah kasih ilmu, bahkan ilmunya langsung. Nah, masih di surah Al-Kahfi, nanti kalau kita lihat ya, di 18:10, Al-Kahfi ayat 10, ya, kita mundur sedikit ke ayat 10, nanti kita lihat ini rotasi dari ayatnya. Indah sekali yang kita lihat nanti di sini. Lihat di sini Al-Kahfi ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz awal fityatu ilal kahfi. Tatkala pemuda kahfi itu mencari perlindungan ilal kahfi, ke dalam goa, faqalu, mereka berkata, ini doanya ashabul kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmah, min ladunka rahmah, ladunka rahmah. Berikanlah kasih sayang langsung dari sisimu, wahayyi lana min amrina rasyada. Maka atas urusan ini berikanlah kami rusydah. Atas urusan ini berikanlah kami petunjuk.
Jadi kalau misalnya di sini ilmu, kawan-kawan sekalian, yang ilmunya ini langsung, rahmat ini juga kemudian bisa membawa kita pada yang namanya rusydah. Rusydah. Rusydah ya, rasyid ya, rusydah itu wahayyi lana min amrina rasyada, itu artinya petunjuk untuk menyelesaikan amr, apa itu urusan-urusan. Kita lagi bermasalah, kita lagi ingin keluar dari sesuatu hal, maka kita butuh rusydah. Maka lihat ini, ilmu rusydah. Ini dia satu dekat hampir maknanya. Ya ilmu itu petunjuk, ya petunjuk itu juga ilmu gitu loh. Tapi dia dorongannya dari mana? Akarnya dari mana? Kita harus lihat akarnya itu ini, teman-teman sekalian. Akarnya itu adalah rahmat. Ya, akarnya itu adalah rahmat. Dan rahmat ini akan hadir kepada siapa? Kepada orang yang kemudian menjadi hambanya Allah. Ya, ini kita belajar nih. Ini dari hamba ya. Dari hamba ini turun ada rahmat, ada ilmu. Ini perhatikan baik-baik. Kenapa kemudian menjadi hamba itu penting? Jadi episode 39 ini kita belajar dulu fasilitasnya seorang hamba Allah, abadan. Baru nanti kita belajar di ujung bahwa ya udah kalau kita jadi pebisnis, gimana supaya jadi pebisnis yang pebisnis itu adalah hambanya Allah. Kita akan lihat kalau tadi nih kita di 1865 ya, sekarang kita akan pecah lagi abdan. Ya, kita akan pecah lagi abdan untuk pembahasan di surah Al-Baqarah 186. Apa kemudian abdan ini fasilitasnya apa saja? Ya, kita buka sama-sama. Yang ada Quran di rumahnya lebih baik, tapi kalau mau langsung lihat di layar sini boleh ya. Mudah-mudahan pas ini. Ini kita tampilan baru di studio Al-Fat. Masya Allah tabarakallah, kreativitas dari kawan-kawan produksi. Baik, di 186 kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Perhatikan ini. Dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi anni, bertanya hambaku tentang aku. Lihat ini, siapa yang diberikan fasilitas jawaban oleh Allah? Hamba. Ya. Jadi pertama ini wa idza sa'alaka ibadi. Jadi yang pertama ini berarti apa? Akses. Akses untuk bertanya, akses untuk dijawab, akses berkomunikasi kepada Allah Azza wa Jalla hanya diberikan kepada yang kemudian masuk golongan menjadi hambanya Allah. Ini akses pertama kali dapat. Lalu kemudian yang berikutnya ya. Ini akses saya tarik lebih ke atas ya biar nanti lebih kelihatan ini. Nih akses. Jadi 2168 ini namanya akses. Nih. Jadi hamba Allah itu dapat rahmat, dapat ilmu, dapat petunjuk, dapat akses. Berikutnya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Katakan kepada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qaribun. Fa inni qaribun. Aku itu qarib. Dalam ayat yang lain min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi menjadi hamba Allah itu ada fasilitas berikutnya, yaitu fasilitas kedekatan. Ini yang bisnisnya B2B pasti paham ya. Kalau Anda dekat, Anda akrab sama pemegang kebijakan, sama yang memutuskan procurement, sama yang memutuskan purchasing, kalau memang itu tunjuk langsung non tender, pasti Anda yang dipilih. Atau andai kata pun tender, Anda duluan yang diberitahu, nih tendernya begini ya. Kita butuh kualifikasi yang begini-begini, Anda pasti dituntun sama teman Anda gitu. Kalau teman Anda sayang sama Anda, ini hamba Allah. Bayangkan kalau kita dekat bukan hanya yang pada punya tender, tapi yang pada punya alam semesta ini. Kepada siapa itu? Kepada hamba Allah, kepada abdan. Apalagi fasilitasnya belum selesai. 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika dia berdoa kepadaku. Maka kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bil alahum yarsyudun. Lagi-lagi lihat ini. Maka hendaklah mereka mengijabahku ya, lalu kemudian beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, supaya kemudian mereka dapat petunjuk. Maka nyambung lagi tadi di surah Al-Kahfi ayat 10 bahwa urusan ya gini teman-teman. Urusan bisa selesai kalau Anda tuh dapat rusydah. Ya. Saya
bikinkan polanya dulu. Ini kita punya urusan nih, kita punya urusan Amr. Ya, kita punya urusan Amr, macam-macam urusan. Ya, nambah ruko lah, kita mau rekrut karyawan lah, kita mau startup bisnis lah, kita mau pivot, ya. Amr ini bisa selesai kawan-kawan sekalian kalau kita dapat rusdah. Dan ternyata ayat 186 Al-Baqarah menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Kamu bisa dapat rusdah ini kalau kamu berdoa. Kamu boleh berdoa kalau kamu dekat, dan kamu dekat kalau kamu menjadi hamba, abdan. Jadi fasilitas menjadi hamba Allah ini adalah urusannya gampang diselesaikan. Kenapa? Allah kasih rusdahnya. Tapi syaratnya apa? Menjadi abdan, menjadi hamba. Maka di sini fasilitasnya apa? Pengabulan doa. Ya, pengabulan doa. Nah, ini teman-teman sekalian, 5 ya. Saya tuliskan baik-baik di sini. Jadi kalau Anda jadi abdan itu apa aja yang Allah kasih fasilitinya, ya. Yang pertama jelas Allah kasih, yang pertama Allah kasih yang namanya rahmat. Nih, pertama rahmat. Allah kasih kasih sayang. Kasih sayang diberikan untuk hambanya Allah. Kita bisnis ini butuh kasih sayang Allah. Kita bisnis ini kita butuh Allah ini sayang sama kita. Lalu apalagi kalau kita jadi hamba Allah yang benar, maka kita akan dapat ilmu. Ya, Allah akan kasih kita ilmu. Allah akan kasih kita pengetahuan. Allah akan kasih kita akses. Allah akan kasih kita kedekatan. 4, dan Allah akan kasih kita pengabulan doa. Ini 5. Makanya mudah-mudahan dengan kita menjadi pebisnis yang termasuk golongan hamba Allah, kita jadi prioritas, kita banyak fasilitas, kita nggak banyak bingung, kita tertuntun. Teman-teman sekalian, tidak ada yang punya antisipasi pada teknologi yang bergerak begitu cepat. Orang terkaget-kaget. Kebijakan politik, kebijakan regulasi, kebijakan wilayah berubah cepat, ya. Regulasi pemerintahan berubah cepat, ya. Sehari ini industri kita relevan, besok-besok industri kita kemudian udah nggak kepake lagi. Hari ini jalanan depan toko kita rame, tiba-tiba buka tol, tiba-tiba ada perubahan arus dan seterusnya, lalu kemudian toko kita jadi sepi. Itu cepat banget, ya. Kita pertama asik jualan, tiba-tiba ada regulasi yang bahan dari produk kita tuh nggak bisa lagi di approve, misalnya nggak standar, misalnya tiba-tiba nggak kepake lagi. Terdisrupsi tuh bisa dalam 1 malam, teman-teman sekalian. Maka kita nggak bisa di dunia ini sombong-sombong pakai otak kita. Kita di dunia ini nggak bisa sombong-sombong pakai pikiran kita. Kita harus menundukkan pikiran kita untuk menjadi hamba Allah. Nah, sedikit nanti kita akan sambung di episode 40. Jadi sekarang konteksnya adalah bagaimana agar kita kemudian menjadi hambanya Allah, ya. Bagaimana kemudian kita menjadi Abdullah. Ya, saya akan tajamin lagi di episode 40, tapi kemudian satu hal yang saya ingin kita masuk, ya, tajam menjadi kolong konklusi pada episode 39 ini, inilah yang disebut dengan taat. Ya. Karena kita hambanya Allah, kawan-kawan sekalian, maka sebenarnya kita ini seperti budak. Kita nggak punya yang namanya otoritas keputusan sendiri di dalam kehidupan ini, gitu loh. Kalau kita ini benar-benar mengakui kita budaknya Allah, kita taat. Allah bilang jangan, ya jangan. Ya teman-teman ya, cuan sih cuan, tapi kata Allah jangan, ya jangan. Kalau Anda sudah tahu ini melanggar, hati nurani Anda bilang enggak, rezeki Allah luas, ya, maka taat itu yang utama, ya. Kalau misalnya hati nurani Anda enggak support itu, ya Anda taat. Taat itu kuncinya. Taat agar kita kemudian menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Maka ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, Quranic Insight for Entrepreneur kok tidak membahas akad-akad muamalah, kok tidak membahas akad-akad fikih? Yang pertama, satu, jelas karena saya tidak berkompetensi keilmuan untuk membahas itu, ya. Walaupun tahu, walaupun paham, karena itu adalah disiplin ilmu yang membutuhkan kemampuan dan keilmuan yang betul-betul mendalam. Saya nggak berani nyampaikan di YouTube karena banyak guru-guru kita yang bisa menyampaikan di
pemaparan-pemaparan dan juga banyak juga di YouTube. Maka sekaligus saya rekomendasikan Ustadz kita semua, Ustadz Aminur Baits ya, teman-teman bisa belajar fikih muamalah di sana. Ada juga Ustadz Condro, teman-teman bisa juga belajar juga kepada Ustadz Condro. Ada Dr. Oni Sahroni ya, Anda juga bisa belajar banyak source pelajaran dengan berbagai mazhab pendapat ya. Saya tugasnya di sini adalah mendorong teman-teman untuk taatin tuh fikih muamalah. Yang kata Allah jangan, kata Nabi jangan. Banyak, ada transaksi yang ada gorornya, ada transaksi yang ada ribanya, ada transaksi akad-akad yang sebetulnya akadnya itu batil ya, tidak terpenuhi, ya jangan diikutin gitu loh. Karena siapa yang kemudian dapat fasilitas terbaik adalah fasilitas itu dikasih hanya untuk hamba Allah. Gimana mau dapat fasilitas kalau bisnisnya bermaksiat kepada Allah? Gimana mau dapat fasilitas kalau bisnisnya melanggar batas-batas syariat Allah Azza wa Jalla? Itu dulu. Jadi Quranic Insight for Entrepreneur ngelurusin itu dulu ya. Selengkapnya seperti apa menjadi hamba Allah, insya Allah kita akan belajar pada episode berikutnya di episode 40 ya. Cukup sampai sekian, mudah-mudahan kawan-kawan makin semangat lagi. Jadi secara gamblang, Ustadz saya lagi bingung ya, Ustadz saya lagi lemah, Ustadz saya lagi butuh banyak pertolongan, ya gampang ya. Itu salah satunya bisa ditempuh dengan teman-teman ambil paket ini, paket rahmat, paket ilmu, paket akses, paket kedekatan. Gimana caranya menjadi hamba Allah ya. Maka kalau misalnya teman-teman ingin tahu apa itu predikat paling tinggi, apa itu predikat paling mulia, yaitu predikat menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.